Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Murbo's Tales. Ini adalah sub part dari vlog part 2 tentang tiket internasional yang kemarin. Karena ternyata seperti yang saya bilang banyak ya yang bisa diulik dari tiket internasional itu gitu. So di sini mungkin saya akan lebih banyak ngasih tentang contoh-contoh kasus gitu. Jadi contoh soal apalah gitu yang mengulik lebih dalam lagi tentang serba-serbi tiket internasional. Oke, stay tune. Oke, teman-teman semua, kita lanjut di bagian subpart 2 ini tentang tiket pesawat internasional. Mungkin di sini saya akan pertama-tama mulai dengan season dalam dunia tiket pesawat internasional. Secara umum di seluruh dunia itu ada, ya di dunia tiket pesawat itu ada dibagi dua, ada high season, ada low season, gitu ya. Nah, high season secara umum, secara general global itu ada liburan tengah tahun, jadi summer holiday, lalu ada di liburan Natal Tahun Baru di akhir tahun. Itu secara umum di seluruh dunia. Tapi kalau high season ini ada lagi dibagi ke region-region tertentu. Misalkan kalau kayak Indonesia itu high season kan libur Lebaran itu high season banget gitu. Nah terus juga ada yang namanya periode peak season. Peak season itu high season tapi berdasarkan setiap region begitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau kayak ke Korea atau ke Jepang. Kalau ke Korea periode cherry blossom, di saat bunga-bunga cherry blossom itu bermekaran, itu periode peak season. Ya, karena orang dari mana-mana memang mau pergi ke Korea pengen lihat si bunga cherry blossom itu. Kalau ke Jepang pas periode bunga sakura, kurang lebih seperti itu ya contohnya. Nah, di luar itu, di luar high season, peak season, ada low season, ya ada istilahnya shoulder period. Ya jadi periode yang antar high season, antar peak season seperti itu. Nah, kalau misalkan kita beli tiket internasional, tiket pesawat, itu kita misalkan cari harga promo atau harga-harga murah, biasanya yaitu belinya kan pokoknya misalkan kita beli memang jauh-jauh hari, terutama pada saat ini paling baik beli tiket internasional, tiket pesawat itu jauh-jauh hari. Jauh-jauh harinya itu istilahnya kalau sekarang sudah mau masuk bulan Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, istilahnya baru bisa mulai dapat harga yang agak oke itu di sekitaran bulan Maret sih kalau kata saya gitu. Baru bulan Maret ke belakang gitu ya. Baru nanti bisa dapat harga yang murah atau ya atau ya memang rencana perjalanan kita bukan di periode-periode, pokoknya di waktu-waktu yang emang sebetulnya nggak banget gitu. Nah, kalau dalam dunia promo, dalam hal promo gitu, promo diskon atau apa, biasanya ada syarat dan ketentuan. Kan ya dari mulai periode pembelian, periode waktu terbang, udah gitu nanti ada juga syarat. Biasanya kalau sudah harga yang sangat promo itu, dia no cancel, no refund, begitu. Bahkan sampai istilahnya koreksi nama pun nggak diizinkan gitu. Jadi kalau sampai ada salah nama gitu, biasanya ya istilahnya tiket itu hangus saja. Paling kalau mau ya harus beli tiket baru, misalkan seperti itu. Nah, ada juga sebetulnya suka ada
klausa terms and condition itu misal dalam promo itu tidak berlaku pada blackout period. Blackout period itu kapan? Gitu. Ya, blackout period ini pada saat periode-periode high season ini, peak season, high season, biasanya tidak akan ada promo itu. Jadi misalkan kan lagi ada promo nih gitu. Pokoknya ngikutin tanggal pembeliannya kapan, untuk periode perjalanannya sampai kapan. Kita cari. Tapi yang kita cari adalah pokoknya tiket di kisaran libur lebaran. Promo itu akan gugur. Bukan gugur, bahkan tidak keluar, tidak tersedia. Mau dipindah-pindah kayak gimana juga nggak bisa. Gitu. Biasanya penetapan periode-periode waktu itu kalau kayak untuk periode lebaran, biasanya seminggu sebelum lebaran hingga sekitar 1 minggu setelah lebaran, itu masuk periode peak season-nya, high season-nya gitu. Jadi kalau cari tiket, pergi pulang di antara tanggal-tanggal itu, ya nggak akan dapat yang kelas promo, harga promo, seperti itu. Jadi harus mengerti juga ya teman-teman. Ya pada dasarnya intinya adalah kita untung-untungan kalau mau cari tiket murah gitu, tiket promo. Dan pada akhirnya kita yang mengikuti promo, bukan promo yang ngikutin jadwalnya kita gitu. Itu perlu dicamkan. Jadi jangan suka ngomel-ngomel atau gimana. Semuanya untung-untungan, istilahnya harus kita dipapai lah, muncul orang Sunda mah. Hari demi hari gitu ya. Oke, perginya dapat tanggal yang dekat sesuai kemauan kita, tapi belum tentu gitu. Kita pulangnya bisa dapat harga promo itu di tanggal yang kita mau. Nah, jadi promo itu kita yang ngikutin promo, bukan promo yang ngikutin kita. Karena promo nggak tahu juga kan, kita tuh pengennya kapan perginya kan nggak tahu-tahu gitu. Oke, terus kita lanjut ke tentang apa nih? Tentang ya dunia tiketingnya gitu. Dalam dunia penerbangan internasional kita itu ada kenal sistem yang namanya interline. Sistem tiket interline dan tiket yang tidak interline. Kalau misalkan tidak interline itu, contohnya dulu nih sebelum pandemi misalkan, kita mau ke Frankfurt, naik Lufthansa, oke? Naik Lufthansa. Lufthansa sendiri itu sudah ada berapa tahun lah ya sebelum pandemi itu sudah tidak terbang lagi ke Jakarta. Jadi kita kalau mau terbang ke Frankfurt pakai Lufthansa itu berangkatnya paling cepat, paling dekat itu lewat Singapura atau lewat Bangkok gitu ya. Nah, tapi kan berarti kita butuh penerbangan feeder untuk ke Singapura atau misalkan ke Bangkok. Dulu itu Jakarta Singapura kalau mau pakai Lufthansa, penerbangan feedernya antara pakai Garuda Indonesia atau pakai Singapore Airlines. Sedangkan kalau misalkan kita berangkatnya lewat Bangkok, dari Bangkok, si Lufthansa-nya untuk penerbangan Jakarta Bangkoknya biasanya kita dipakein antara kalau nggak Garuda Indonesia pakai Thai Airways. Nah, kalau tiketnya interline, di booking dalam satu bookingan, satu kode booking, satu nomor tiket, itu semua pengaturannya, semua fasilitasnya interline, jadi nyambung. Jadi kita cek, ya misalkan kita ngambil penerbangannya itu yang rute Jakarta Singapura, Singapura Frankfurt gitu. Jakarta Singapurnya pakai Garuda Indonesia, Singapura Frankfurtnya pakai Lufthansa. Nah, kita pada saat check-in di bandara di Jakarta, di counternya Garuda Indonesia, itu kita masukin tiket kita, karena dia dalam satu kode booking, itu langsung si bagasi sudah interline, sudah tercek through istilahnya, sudah tercheck-in kan, langsung sampai Frankfurt. Kita sudah tidak perlu lagi harus ambil bagasi. Pokoknya atau melakukan
ya ada hal lain gitu. Jadi tinggal langsung itu si bagasi kita nanti kita ambil langsung di Frankfurt aja pas sudah nyampe. Ya, otomatis bagasinya pindah sendiri. Terus boarding pass. Dalam kondisi tertentu, Garuda Indonesia pun pas di Jakartanya itu bisa mengeluarkan boarding pass kita seluruhnya. Jadi akan ada 2 boarding pass kan. Jakarta Singapura boarding passnya sendiri. Singapura Frankfurt boarding passnya sendiri. Nah, kalau penerbangannya interline, si boarding pass itu bisa dikeluarkan langsung di Jakarta kalau memang kondisinya memungkinkan. Tapi kalau kondisinya memang ada kondisi yang agak rumit gitu, situasinya agak rumit, paling tidak bagasi sudah cek terus, sudah tidak masalah. Jakarta Singapura kita dikeluarin tuh boarding passnya. Garuda Indonesia mendarat di Changi. Nah, di Changi si Garuda Indonesia itu kan mendaratnya di Changi Terminal 3. Nah, terus kita pindah terminal tanpa melewati imigrasi. Jadi cuma tinggal pindah aja ke Terminal 1. Terminal 1 itu Lufthansa itu berangkatnya dari Terminal 1. Nah, di Terminal 1 kita ke transfer desk. Di transfer desk itu nanti ada transfer desk-nya Lufthansa gitu. Kita tinggal serahin bookingan tiket kita, nanti transfer desk yang di Changi Terminal 1 untuk Lufthansa, dia akan ngeluarin boarding pass kita untuk Singapore Frankfurt. Jadi itu yang sistem interline. Jadi kita nggak ribet harus check in, check out, keluar imigrasi dan lain sebagainya. Paling tidak bagasi sudah check through. Jadi kita nggak rusuh ambil koper, masukin lagi, check in kan lagi seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nyari tiket di booking platform ya, atau misalkan contohnya lewat Google aja lah. Kita cari tiket misalkan yaitu Jakarta Frankfurt. Kita misalkan cari harga yang termurah. Nah, gimana caranya? Pokoknya harus semurah mungkin. Nah, ada hal-hal yang harus kita cermati. Kita harus teliti banget. Ya, si Google itu suka ngeluarin opsi ada multiple airlines separate booking. Oke. Nah, ini harus hati-hati. Multiple airline separate booking artinya kita pakai banyak airlines. Separate booking artinya dia tidak interline. Berarti semuanya itu tiketnya akan ada sendiri-sendiri dengan kode booking sendiri-sendiri terpisah. Lalu juga bagasi tidak bisa check through seperti itu. Ini contoh. Misalkan kita mau ke Frankfurt, dapat nih harganya murah banget. Udah gitu multiple airlines separate booking, itinerary-nya Jakarta Singapura dengan Lion Air. Ini contoh ya. Terus Singapura Beijing dengan Air China, lalu Beijing Frankfurt dengan Lufthansa. Misalnya seperti itu. Karena kita ini separate booking, tidak interline, pada saat kita check-in di Jakarta di counter Lion, nggak bisa itu kita masukin semua bookingan kita, ada 3 tiket ya, 3 bookingan, kita masukin, pokoknya saya mau pergi ke Frankfurt, nggak bisa. Jadi yang hanya akan diterima di counter check-in-nya si Lion Air, hanya tiket untuk Jakarta Singapura. Ya, kita check-in kan, bagasi kita juga cuma sampai Singapura. Oke, sampai di Singapura, kita turun dari pesawat, kita harus melewati custom, melewati imigrasi, cap paspor, ambil bagasi, lalu kita pindah ke terminal Lion juga kalau nggak salah di terminal 3 ya, nggak tahu kalau sekarang. Ke Air China itu kalau nggak salah terminal 2 dulu sih. Ya pokoknya kita harus pindah terminal ke counter check-in gitu ya.
kita lapor lagi, check-in kan lagi bagasi, dan yaitu si counter China-nya, Air China-nya juga cuma mau terima bookingan tiket dengan nomor tiket dan kode booking untuk penerbangan Singapura Beijing saja. Nah, pada saat kita check-in, itu pasti diperiksa paspornya, kita dilihat punya visa China nggak. Karena yaitu kita kan itu separate booking, tidak interline. Si Air China-nya cuma ngurusin pokoknya penerbangan Singapura sampai dengan Beijing gitu. Di Beijing kita turun harus keluar, harus ngelewatin custom lagi, imigrasi cap, baru nanti masuk lagi ke check-in lagi di counter Lufthansa untuk penerbangan kita ke Frankfurt. Pasti diperiksa dulu, kita punya visa China nggak? Paspor Indonesia itu membutuhkan visa untuk masuk ke China. Kalau kita tidak ada visa China-nya, pasti kita ditolak check-in. Pasti. Nah, jadi harus teliti. Kan kalau misalkan beli tiket secara online itu juga suka ada remarks, penumpang harus bertanggung jawab untuk melengkapi dokumen perjalanan yang dibutuhkan untuk ke tempat tujuannya dia gitu. Nah, ini yang suka kadang-kadang orang tuh pokoknya asal cari tiket harga murah, tapi dia nggak teliti dengan kondisi saya itu transit di mana, ya saya turun di mana, saya butuh punya visa nggak, apa negara tempat transit saya itu butuh visa nggak, seperti itu. Nah, airport itu di seluruh airport di dunia itu ada yang mengizinkan transit tanpa visa, ya, transit tanpa visa, apalagi untuk penerbangan yang check through itu bisa transit tanpa visa, tapi itu pun ada batas waktunya. Transit tanpa visa, tanpa kita harus keluar dari bandara, itu biasanya rata-rata maksimum antara 9 sampai 12 jam saja. Ya, misalnya kita mau pergi ke, contoh nih ya, kita mau pergi ke Meksiko, naik Japan Airlines via Tokyo. Oke, kita sudah punya visa Meksiko, tapi yang mungkin kita tidak aware, misalkan ternyata penerbangan kita itu transit di Tokyo-nya 22 jam, misalkan. Nah, Jepang, airport-airportnya itu mengizinkan transit tanpa visa, gitu ya. Tapi, jadi tanpa kita harus, dan kita tidak keluar dari airport gitu ya, kita di dalam airport aja, dia mengizinkan. Tapi kan ada peraturan, yaitu, misalkan maksimum itu hanya 9 jam untuk transit, gitu kan. Sementara ini ternyata 22 jam. Itu pada saat kita cek ini Jakarta, itu di counter JAL-nya pasti dia periksa, oke, tujuan akhir visa Meksikonya udah ada misalkan di paspor kita. Tapi dia lihat, ini waktu transitnya 22 jam. Punya visa Jepang apa enggak? Begitu enggak ada, pasti ditolak check-in. Tidak boleh berangkat. Ya, karena kita sudah waktu transit kita melewati batas waktu transit yang diizinkan. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan. Nah, atau misalkan terus, misalnya kita bikin bookingan tiket ke Amerika, misalnya. Ke Amerika, dapat kita misalkan pakai ANA, gitu ya, All Nippon Airways. Rutenya, misalnya ke Amerikanya kemana ya, let's say Chicago, dan ini benar-benar contoh aja ya, Jakarta, Tokyo, Narita, lalu dilanjut terbangnya dari
Tokyo Haneda ke Chicago. Oke, perlu diperhatikan. Tokyo Narita, Tokyo Haneda, dua bandara yang terpisah. Walaupun sama-sama bandar udara internasional di Tokyo, gitu. Yang artinya kita harus masuk ke Jepang, harus punya visa untuk orang Indonesia. Kalau kita paspornya e-paspor elektronik, udah gitu kita udah pernah ngajukan visa waiver, stiker visa waiver, nah, kita bisa pakai itinerary itu. Tapi kalau kita tidak punya visa Jepang, ya kita harus bikin visa Jepang dulu supaya bisa menjalani itinerary nanti pindah dari Tokyo Narita ke Tokyo Haneda. Itu kan harus ngelewatin imigrasi, kita harus naik bus, perjalanan kurang lebih 1 jam, 1,5 jam itu untuk pindah ke Tokyo Haneda. Seperti itu. Ya, detail-detail seperti itu perlu diperhatikan kalau kita booking tiket sendiri. Ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan beli tiketnya lewat travel agent, kami lebih teliti pastinya. Kami akan mencoba mencarikan koneksi-koneksi yang paling baik, yang nggak ngerepotin, yang yang tidak jadi harus nambah biaya juga. Ya kadang-kadang misalkan, oke, kita beli dapat tiket harga murah, tapi kitanya harus tetap apply visa. Jadi harga murah itu ditambah harga kita harus bikin visa, istilahnya bikin visa kan bukan sekedar enabling harus dokumen dimasukin, harus ada rekening koran dan lain sebagainya gitu. Apakah worth it gitu? Harga murah yang ditawarkan jadi pada akhirnya itu worth it atau tidak, atau yang ada kitanya malah kesel, yang ada kitanya malah rusuh, malah jadi keluar duit lebih banyak gitu. Itu perlu diperhatikan. Ada negara-negara yang tidak memperlakukan sistem di bandaranya itu tidak mengizinkan transit tanpa visa. Ya, terutama untuk ini kalau kaitannya dengan paspor Indonesia. Ya paspor Indonesia ya bukan paspor yang sakti sih itu. Jadi misalkan contohnya seperti Amerika, Kanada, itu mereka tidak mengenal istilah transit tanpa visa. Kecuali kalau misalkan oh ya paspor Singapura gitu ke Amerika, ke Kanada kan bebas aja gitu, nggak perlu bikin visa gitu. Tapi paspor Indonesia ya ke Amerika, ke Kanada harus pakai visa. Nah, jadi kalau misalkan kita mau pergi ke Lima, Peru gitu ya, via Los Angeles, terbangnya naik American Airlines dari Hong Kong misalnya. Oke, penerbang untuk bisa transit kita kan akan lewat Los Angeles gitu. Itu kita harus punya visa Amerika, dan Amerika tidak ada yang namanya visa transit. Nah, jadi ya kembali lagi harus dipikirkan gitu. Oke, mungkin harganya murah, tapi kita kan harus bikin visa Amerika. Bikin visa Amerika ya gampang-gampang susah, bahkan cenderung susah gitu. Sudah siapkah kita semuanya dengan itu begitu? Terus misalkan kayak Kanada itu ada rute kalau kayak penerbangan Cathay Pacific itu ada rute Hong Kong, Vancouver, New York. Misalkan kita mau ke New York sebetulnya itu, tapi kita ngambil penerbangannya yang rutenya nggak direct Hong Kong New York, tapi Hong Kong, Vancouver, New York. Nah, untuk paspor Indonesia kita harus punya visa, paling tidak visa transit Kanada. Kanada ada visa transit gitu. Karena kita turun dari pesawat, ya lewat diperiksa semua dokumen, baru masuk lagi lanjut terbang gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipikirkan. Nah, kalau lewat travel agent,
kami pasti lebih memikirkan, lebih detail sih dalam memeriksa hal-hal tersebut gitu. Nah, ya ini promo juga sih. Aku kan travel agent, jadi ya kalau misalkan mau tanya-tanya tentang tiket gitu, mau tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan tiket pesawat, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, apalagi ya? Oh ya, tadi tentang kaitan kita bisa ditolak check-in tuh ya teman-teman. Pada dasarnya, petugas check-in di bandara itu adalah garda depan dari keimigrasian negara-negara yang akan dituju. Jadi, biasanya misalkan kita mau pergi ke Prancis gitu ya, kita mau ke Paris. Pada saat kita check-in di Jakarta, itu mereka sudah cek pasportnya, lalu mereka akan berusaha mencari sudah ada belum visa Schengen-nya. Karena paspor Indonesia butuh visa Schengen untuk bisa masuk Prancis. Itu. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu suka terjadi sih anomali-anomali gitu ya, suka ada yang dokumennya tuh tidak benar, tidak layak atau gimana, bisa lolos saja terbang gitu. Nah, itu kalau sampai kejadian seperti itu, kan nanti di tempat negara tujuannya tuh ditolak tuh. Itu harus langsung dipulangkan. Udah mah biasanya nanti si penumpangnya itu ditaruh dulu, istilahnya dikerem dulu lah di dalam ruangan khusus. Udah gitu, yang menerbangkan kembali pokoknya keluar, Anda tidak diizinkan mendarat masuk gitu. Itu airlines yang tadi membawa kita ke situ gitu, ke negara itu. Nah, itu sudah satu itu. Kedua, si airlines-nya pasti kena denda. Gara-gara kita ngelolosin satu orang yang sebetulnya dokumen perjalanannya tidak memenuhi syarat, tidak layak. Jadi, kalian kalau misalkan petugas check-in-nya nggak jutek, ya nggak jutek gitu, mereka nanya-nanyain soal visa atau apapun, ya berbaik-baik lah gitu. Mereka memang garda depan, mereka bertugas screening dari awal. Seperti begitu. Apalagi ya yang mau dibahas tentang tiket internasional? Contoh apa lagi? Kayaknya sih segitu dulu ya. Ya, kayaknya sih segitu dulu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan gitu, jangan ragu-ragu, silahkan isi di kolom komen. Nanti saya usahakan saya bisa jawab, saya jawab kalau memang bisa saya jawab. Saya kasih tahu mungkin tips and triksnya gitu ya. Kalau misalkan juga mau nanya tentang harga atau apa gitu, apa promo yang ada, bisa juga. Cuma nanti mungkin kita pindah ke jalur pertanyaan mungkin lewat email atau lain sebagainya itu ya. Jadi lebih nggak jadi chatting di komennya YouTube begitu ya. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share. Oke, sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye-bye.